Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan Azab dan Sengsara bagian ke-11. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia setiap malam. Selamat mendengarkan. "Di manakah ayah? Aku sudah lapar," kata Maryamin. Seraya memegang tangan ibunya, ia melompat seraya mendekap leher ibunya. Maka mulutnya dirapatkannya ke muka ibunya dan bibir yang halus dan tipis itu pun mencium pipi ibunya. Barulah sekarang si ibu lupa akan susahnya itu karena matahari kesukaannya telah menyinari hatinya yang gundah gulana itu. "Di manakah ayah?" tanya Maryamin pula. "Mak tidak tahu, makanlah anakku dahulu," sahut ibunya. Maryamin pun makanlah, tiadalah dilihatnya muka ibunya berubah karena menanggung gundah dari semalam sampai hari itu. "Di manakah Sultan Baringin?" Ia masih sibuk lagi bercakap-cakap dengan sahabatnya Marah Said. Dengarlah percakapan mereka itu. Setelah Sultan Baringin menceritakan akan kedatangan Baginda Mulia dan maksudnya itu sekaliannya, maka ia pun bertanyakan ikhtiar yang akan diperbuatnya. "Itu mudah," jawab Marah Said serta tersenyum-senyum. "Bukankah sudah lebih 20 tahun ia di rantau? Kalau ia nanti datang, katakan saja ia bukan bersaudara dengan kau. Ringkasnya kamu berdua tiada waris mewarisi. Meskipun di muka pengadilan engkau haruslah tetap mengatakan yang demikian itu. Apakah nantinya perkataannya kepada hakim? Suatu pun tiada keterangannya bahwa ia ada mewarisi nenekmu itu. Kalau ia nanti mendapat orang yang akan jadi saksinya bahwa ia waris dari nenekku, apakah nanti yang akan ku perbuat?" tanya Sultan Baringin kepada rekannya itu. "Itu tiada mengapa, asal kita cari dahulu saksi kita yang memberi pengakuan bahwa mereka itu tiada mengenal Baginda Mulia dan dia itu tiada apa-apa dengan engkau," sahut Pokrol Bambu yang pandai itu. "Dapatkah kita beroleh saksi serupa itu? Tapi ingat, mereka itu harus menahan sumpah," kata Sultan Baringin lagi. "Bersumpah? Apalah susahnya itu? Takutkah engkau demikian dimakan sumpah? Akulah yang akan mencari orang itu sampai dapat, asal engkau menyediakan ini." Ia berkata itu sambil mempergesekkan tunjuk dengan ibu jarinya yang maksudnya menyediakan uang. "Pasal itu jangan takut, 100-200 boleh ku bagi sekarang," ujar Sultan Baringin dengan gembiranya. Demikianlah bodohnya itu perkataan yang tiada beralasan yang tersembur saja dari mulut seorang Pokrol Bambu. Dipercayainya semua. Berapakah bagusnya kalau ia mengerti akan maksud orang yang hendak mengambil uangnya itu dengan tiada memedulikan bahaya yang akan menimpa dirinya. Kasihan sebab dia menurut gerak lidah Pokrol yang jahat itu. Kasihan karena dia sendiri menggali lubang bagimu. Kasihan sebab mereka yang tiada bersalah terperosok juga kelak ke dalamnya. Percakapan Sultan Baringin yang lain dari itu dengan sahabatnya Marah Said alias Pokrol Bambu tiadalah guna dituliskan di sini supaya cerita ini jangan membosankan, karena semua perkataan Pokrol yang pintar itu hanya yang tiada mungkin dan yang bukan-bukan saja, tetapi sebab pandainya berkata-kata serta dengan petah lidahnya dapatlah ia memperbodoh-bodohkan sahabatnya itu. Waktu Sultan Baringin hendak pergi, ia memasukkan uang kertas ke tempat rokok Marah Said. Berapa banyaknya tiadalah diketahui. Hanya Sultan Baringin terdengar berkata, "Lepas 2-3 hari ini kita pergi ke Padang Lawas, akan menjual kerbau barang 5-6 ekor. Kalau tiada alangan yang menghambat, baiklah," jawab orang itu dengan girangnya. Mukanya berseri-seri karena tahulah ia waktu itulah dapat menohok kawan seiring dengan menggunting dalam lipatan. "Kerbau 6 ekor, tiada sedikit uangnya, sekurang-kurangnya 400-500 rupiah," katanya dalam hatinya sambil tersenyum-senyum melihat Sultan Baringin yang berjalan turun dari rumahnya.
Habis hari berganti minggu, habis minggu berganti bulan, habis bulan berganti tahun. Demikianlah berturut-turut sehingga 5 tahun. Umur manusia itu pun demikian juga makin lama makin panjang. Dan hari matinya pun makin dekat. Meskipun 100 tahun sekalipun ia hidup di dunia ini, mati itulah suatu pekerjaan. Banyak orang mengatakan hal yang harus kita lakukan. Segala yang hidup bernapas, makan, dan akhirnya mati. Ketiga perkara itu harus kita lakukan oleh sebab kita hidup. Dan itulah tandanya suatu benda yang hidup. Manusia itu harus bernapas dan makan. Oleh sebab itu harus pula lah ia mati. Akan tetapi beratus beribulah manusia pada zaman ini yang takut meninggalkan dunia ini. Sungguh heran apakah gunanya ditakuti, karena yang mesti terjadi tak dapat tiada kejadian. Apalah gunanya bersusah hati kalau matahari itu tenggelam ke sebelah barat, karena tahu jugalah kita besok hari dia terbit pula di timur. 5 tahun genaplah sudah waktunya yang telah lewat sejak daripada percakapan Sutan Baringin dengan Marah Said. Apa yang sudah dikerjakan itu tentu tinggal begitu, tiada dapat lagi diulang-ulang. Sebab sudah lewat dan lalu sebagai hari dan tahun yang silih berganti. Hari semalam itu tak guna ditunggukan lagi karena telah lalu. Hari besok dapat disongsong. Demikian juga perbuatan kita, apa yang telah kita perbuat, buruk atau baik, tak dapat diulangi lagi. Perbuatan yang baik menyenangkan hati, kesenangan itu tiada hilang meskipun bagaimana lamanya. Kalau kita ingat terasa pula di hati kita, perbuatan yang jahat mendatangkan sesal, karena tiada pernah lepas dari pikiran kita. Sungguh pun telah bertahun-tahun, tetapi apalagi akan dibuat, yang sudah tinggal sudah, dan sesal kemudian tak berguna. Oleh sebab itu, sudah seharusnya tiap-tiap kita selalu berhati-hati melakukan pekerjaan waktu kita hidup di dunia ini. Di dalam hadis ada tersebut, rajin-rajinlah bekerja bagaikan engkau akan hidup selama-lamanya. Tetapi kuat-kuatlah berbuat ibadat bagaikan esok ajalmu akan sampai. Cukuplah sudah 5 tahun sejak Sutan Baringin menghardik istrinya akan balas nasihat yang diterimanya. Apakah hasilnya sekarang? Sesal yang tiada berkeputusan sampai hari ini matinya. Bagaimana keadaannya sekarang? Setelah Baginda Mulia datang dari Delhi, tiadalah pernah Sutan Baringin melawan dia bercakap, menyapa dengan sepatah kata pun tidak. Betapa herannya Baginda Mulia. Tak usah dikatakan lagi, tiadalah mengerti ia akan sebabnya itu. Akan tetapi di belakang hari barulah diketahui maksud saudaranya yang pura-pura baik hati itu. Karena Baginda Mulia seorang yang tenang dan penyabar, tak sukalah ia menurut nafsu marah dan asutan orang luaran. Ia mengumpulkan kaum keluarga mereka itu, akan memberi nasihat kepada Sutan Baringin dan memperdamaikan mereka itu. Di antara kaum keluarganya itu, Bapak Aminuddinlah yang tertua, dan ialah yang lebih berkuasa mendamaikan perselisihan itu. Lagipun ia seorang kepala kampung, lebih berderajat, tentu perkataannya lebih dihargai orang. Sutan Baringin, orang yang telah rusak binasa budinya dari kecilnya, tiada mempunyai hati yang baik, sedikit pun tidak. Loba dan tamak, dengki dan khianat, itu sajalah yang memenuhi pikirannya. Herankah lagi kita kalau segala jerih payah Bapak Aminuddin itu sia-sia belaka? Sutan Baringin tinggal bersitegang urat leher saja. Perkataan siapapun tiada diindahkannya, lain daripada asutan-asutan pokok bambu yang cerdik itu. Setelah dilihat Baginda Mulia saudaranya itu tiada terpujuk oleh kaum-kaum mereka lagi, maka ia pun memikirkan jalan yang lain, akan menawari hati Sutan Baringin. Pada suatu malam sedang waktu amat dingin karena hujan datang rintik-rintik, pergilah Baginda Mulia ke rumah kakaknya itu. Untung baik, pikirnya, karena seorang pun tiada kawan dia di sini. Adapun maksudnya datang itu hendak melawan Sutan Baringin bermufakat. Dengan taklimnya ia duduk bersila di hadapan kakaknya itu, tiadalah ditunggunya Sutan Baringin menegur dia dengan sepatah kata. Dengan suara yang lemah lembut serta perlahan-lahan ia pun berkata,
Adapun maksud Adinda ini datang berjumpa dengan Kakanda, yakni hendak menyerahkan badan diri Adinda. Kakandalah yang menjadi ibu dan bapak bagi Adinda yang sebatang kara ini. Kalau sekiranya ada kesalahan Adinda, atau disebabkan Adinda kurang hormat dan kurang bahasa kepada Kakanda, besarlah harapan Adinda, Kakanda akan mengampuni kesalahan Adinda itu semuanya. Tentang pusaka mendiang nenek kita tiadalah berapa Adinda pikirkan. Hanya Adinda mengharap dapat bagian barang sedikit sebagai tanda persaudaraan kita. Sekali-kali tiadalah niat dan maksud Adinda berperkara sebagai asutan orang. Tentang banyaknya bagian Adinda, Kakandalah yang maklum akan dia. Bukankah Adinda minta seperdua? Oh, sekali-kali tidak, karena Adinda pun maklum juga Kakandalah yang sulung. Apalah gunanya kita berselisih karena harta peninggalan nenek kita? Bukankah kebaikan antara orang bersaudara itu lebih berharga daripada emas dan perak? Itu pun haraplah Adinda ini akan kemurahan Kakanda. Eloklah kita berdamai supaya semangat mendiang nenek kita jangan gusar atas perbuatan kita itu. Setelah itu maka ia pun diam menantikan jawaban Sutan Baringin. Matanya tiada lepas dari muka saudaranya itu. Sutan Baringin duduk termenung, tiada berkata-kata, entah disebabkan ia terkejut akan kedatangan adiknya itu, atau karena kekuatan perkataan Baginda Mulia itu. Maka tiada berapa lama antaranya ia pun berkata, "Aku sudah mengerti tajamnya akalmu. Orang sedunia ini kau kumpulkan, kemudian kau sendiri datang kemari. Akan tetapi aku takkan percaya akan orang yang berbulut manis." Demikianlah dijawabnya akan perkataan saudaranya yang keluar dari hati yang ikhlas itu. Akan tetapi apa boleh buat, siapa yang telah dimasuki setan itu tentu membenci kebaikan. Sampai hatikah Kakanda menolak permintaan Adinda itu? Lebih sukakah Kakanda akan orang daripada kaum sedarah Kakanda? Sahut Baginda Mulia yang putus asa itu. "Diam, tak ku kenal kau. Engkau datang ke sini sebagai pencuri tengah malam. Ayonya, ayonya," kata Sutan Baringin dengan suara kasar. "Sarung yang bengkok dimakan pisau," sahut Baginda Mulia sambil berdiri meninggalkan tempat itu. Setelah lewat sebulan, sampailah perkara itu ke tangan pengadilan di Padang Sidempuan. Ibu negeri pengadilan Angkola dengan si Pirok, pada masa itu asisten residenlah yang menjadi kepala pengadilan itu. Hal itu acap kali kelihatan di negeri yang sunyi. Jabatan pengadilan biasa ditempelkan kepada pegawai pemerintah. Hal itu tentu kuranglah baiknya. Syukurlah pada waktu ini sudah banyak yang diubah, dan pemerintahan serta jalan-jalan keadilan pun tentu jauh lebih baik. Pada hari yang ditentukan dibukalah perkara Sutan Baringin dan Baginda Mulia itu. Amatlah banyaknya orang yang datang dak menyaksikan, dan Pokrol Bambu pun datanglah dari segenap pihak. Adalah hal itu sebagai kebiasaan penduduk orang Sipirok. Mungkin di negeri-negeri lain begitu juga halnya bila tiada pekerjaannya yang perlu. Umpamanya habis menyabit padi, datanglah mereka itu berkumpul-kumpul sekeliling pesanggerahan Sipirok. Disitulah mereka mendengar bagaimana kesudahan perkara-perkara orang yang bermacam-macam. Pokrol-pokrol Bambu mendengarkan orang bersoal jawab itu tentu dengan maksud belajar, supaya tahu ia nanti akan putar-putar bicara. Perkara Sutan Baringin itu telah kebilangan kemana-mana, oleh sebab itu amatlah banyaknya orang menonton. Sebagaimana kebiasaan, setelah orang yang berperkara sudah naik, maka asisten residen yang menjadi kepala pengadilan itu memberi nasihat kepada kedua mereka itu, Sutan Baringin dengan Baginda Mulia, supaya mereka itu suka berdamai. "Tiadakah ada pamilimu yang menyelesaikan perselisihan ini? Bukankah lebih baik kamu berdamai saja? Berapa besarnya kerugianmu kalau perkara diperiksa oleh hakim? Ongkos rapat, uang borong pasti dibayar. Mana lagi waktu kamu yang terbuang? Perseteruan makin dalam pula di antara kamu yang bersaudara." Begitulah ujar kepala pengadilan itu, tetapi tiadalah Sutan Baringin suka berdamai dengan Baginda Mulia. Jawabnya ringkas saja, "Orang ini tiada apa-apa kepada saya, Tuan. Kalau demikian, kamu jangan menyesal.
rapat tentu melakukan keadilan. Karena itulah kewajibannya. Dan ingat-ingatlah, orang yang berperkara itu amat susah. Yang menang menjadi bara, yang kalah menjadi abu. Sekarang pemeriksaan dimulai, kata kepala pengadilan. Yang busuk itu ketahuan juga, sarung yang bengkok itu dimakan mata pisau, kata peribahasa orang tua-tua. Begitu juga halnya dengan perkara ini. Setelah 3 hari lamanya memeriksa perkara itu, keputusannya dibaca oleh Garipir. Sebab sudah terang Baginda Mulia Saudara Sultan Baringin, yakni Saudara Senenek, maka rapat memutuskan Baginda Mulia menerima separuh daripada harta pusaka neneknya itu. Ongkos rapat dan uang borong harus dibayar oleh Sultan Baringin. Keputusan sudah terjadi, kebenaran telah keluar, yang bengkok sudah nyata. Akan tetapi Sultan Baringin mendengar petuah pokrolnya lagi. Ia pun minta banding lagi ke pengadilan tinggi di Padang. Berapa ratus kerugian yang sudah-sudah tidak dipedulikannya. Pokrol Bambu pun telah menerima bagiannya, mana lagi upah saksi palsu. Akan tetapi tidak mengapa, asal menang juga kesudahannya. Bukankah di Padang pengadilan yang sebenarnya? Di sana diperiksa sekalian perkara dengan teliti dan tenang. Begitulah perkataan Marah Said yang mencelakakan Sultan Baringin yang bodoh itu. Hati masih panas, bujukan Marah Said amat manis. Pendek kisah Sultan Baringin minta banding lagi. Akan tetapi sekali ini haruslah mereka bersungguh-sungguh, yakni mereka itu berdua akan pergi sendiri ke Padang supaya dapat menghadiri persidangan itu. Boleh jadi ia beroleh pengacara yang pandai di sana, akan belanja dalam perjalanan yang sejauh itu. Sudah tentu berguna uang beratus-ratus pula. Ya beribu-ribu lagi asal ada. Sudah tentu pokrol harus diberi upah yang cukup. Di jalan pun naik kereta saja. Waktu itu perjalanan ke Padang jauh lebih susah daripada sekarang. Jadi sudah tentu ongkos pun jauh lebih banyak. Itu semua tiada dipikirkan Sultan Baringin. Ya, kerbau di padang lawas masih banyak. Sekarang haruslah sekaliannya itu dijual supaya ada penutup ongkos-ongkos perkara dan perjalanan. Belanja di jalan, belanja di padang, ongkos surat menyurat, untuk ini itu lagi, semuanya mengosongkan kantung Sultan Baringin. Belanja pulang pun hampir tiada lagi, sedang yang dimaksud tiada dapat. Adakah manusia itu dapat membuat yang bengkok itu menjadi lurus? Sungguh pun bagaimana kuatnya uang itu. Ibu Mariamin yang duduk di rumah dengan masgulnya beroleh surat kawat supaya ia menjual sawah 5 piring dan uangnya harus dikirimkan dengan segera. Supaya ada belanja pulang, perempuan yang setia dan penyabar itu pun berbuat sebagai perintah suaminya itu. Betapa kedatangan Sultan Baringin kembali ke Sepirok tak usahlah diceritakan lagi. Dari Padang ia membuat rekes lagi ke Jakarta kepada pengadilan tertinggi di sana. Semua ikhtiar haruslah kita perbuat supaya kita jangan menyesal di belakang hari. Semua ikhtiar haruslah kita perbuat supaya kita jangan menyesal di belakang hari, kata pokrol yang cerdik itu. Akan tetapi ia berkata demikian itu akan mencari untung yang lebih banyak lagi. Membuat rekes tentu mendatangkan upah baginya, dan Sultan Baringin masih ada harapan lagi. Sebagai orang yang berpenyakit sering menaruh harapan akan kesehatan. Bila ia mendengar orang menceritakan kemujaraban suatu obat, ya barulah tahu ia sekarang kebenaran perkataan istrinya yang baik hati itu, kebenaran nasihat kaumnya. Kebetulan nasihat kepala pengadilan Sepirok, akan tetapi sudahlah janjinya bahwa yang kalah itu harus menjadi abu. Sekarang tiadalah terhingga sesalnya karena ia menolak permintaan saudaranya dan mengusir dia pada malam itu. Tetapi apalah gunanya sesalnya itu karena sudah terjadi. Sekarang pulanglah ia ke kampung seorang diri, membawa malu, kehinaan, mendukung kemiskinan dan kemelaratan karena harta telah habis musnah dalam waktu yang sekian pendek itu. Memang seorang diri karena Marah Said telah mengambil jalan yang lain akan menyisihkan Sultan Baringin. Ya, apakah yang diperdulikannya lagi? Habis manis sepah terbuang. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.